On August the 26th, 1883, creating one of the worst natural disasters in recorded history. Pada 26 Agustus 1883, Pulau Gunung Api Krakatau meletus, menghasilkan salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah. Kurang dari 48 jam, gunung menghancurkan ratusan kota dan desa, serta menewaskan lebih dari 36.000 orang. Mereka yang selamat dari letusan itu meninggalkan buku harian, catatan saksi mata dan wawancara. Di Haarlem, Belanda, bulan Agustus 1885, 2 tahun setelah letusan. Orang ini bernama Rogier Verbeek, yang merupakan salah satu ilmuwan yang menjadi saksi letusan Gunung Krakatau. Beberapa temannya meninggal saat Gunung Krakatau meletus. Pada tahun 1883, saat itu dia tinggal di wilayah paling banyak gunung api di planet ini, yaitu Indonesia. Ada lebih dari 100 gunung api aktif di Indonesia, dan Gunung Krakatau hanyalah salah satunya. Pulau Gunung Api Krakatau terletak di tengah-tengah Selat Sunda, 48 km dari daratan. Berabad-abad orang di sana harus hidup di bawah ancaman gunung berapi, dan masyarakat di sana mengira itu tidaklah berbahaya. Seharusnya ilmuwan Rogier Verbeek bisa menyelamatkan mereka semua. Tapi waktu itu dia masih kurang berpengalaman. Dia hanya bisa menjadi saksi saat dunia akan berubah untuk selamanya. Kita kembali di 4 bulan sebelum terjadinya bencana. Di Katimbang, bulan Mei 1883. Diperlihatkan sebuah keluarga Belanda, Willem Bijgerink, merupakan pengawas bank kapas pada era koloni Belanda waktu itu. Mereka merasakan gempa-gempa kecil sudah terjadi berbulan-bulan. Istrinya Johanna Bijgerink mengatakan kalau kuda-kuda di kandang juga mulai mengamuk. Istrinya mulai khawatir akan hal ini dan meminta suaminya untuk pergi ke perbukitan atau Batavia. Tapi karena Willem tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, dia tidak bisa meninggalkan tempat itu. Pada Mei 1883, ilmuwan Rogier Verbeek mengunjungi keluarga Schwytz setelah mendengar laporan peningkatan aktivitas gunung api, dan dia ingin melihatnya sendiri. Keluarga Schwytz merupakan keluarga Belanda yang tinggal dan bekerja di mercusuar keempat, 48 km ke timur dari Pulau Krakatau. Si ilmuwan itu pun melihat aktivitas Gunung Krakatau dari atas mercusuar dan dia mengatakan kalau gunung itu berbahaya jika berada di atasnya. Tapi karena ini jaraknya 48 km dan terhalang laut, maka mereka akan aman. Dan tentu saja anggapannya itu salah. Di tengah makan malam, si ilmuwan menjelaskan tentang Gunung Krakatau yang memiliki 3 puncak dan dia telah mengumpulkan sampel dari gunung itu. Si ilmuwan pun menjelaskan secara sederhana bagaimana sebuah gunung api bisa meletus ke keluarga itu. Seperti sebuah bir yang dikocok. Anak itu kemudian memberikan batu apung ke ilmuwan itu, yang ditemukannya di pantai. Tapi ilmuwan itu belum menyadari tentang pertanda dari batu apung tersebut. Pada 20 Mei, Krakatau untuk pertama kalinya mulai mengeluarkan asap yang sangat banyak. Dan seharusnya itu menjadi peringatan bagi mereka, tapi bagi sebagian orang, ini merupakan kesempatan untuk menghasilkan uang. Di Pelabuhan Anyar 58 km dari Krakatau, pemilik sebuah hotel menyuruh Kapten Lindeman untuk membawa tamu hotel berwisata di Gunung Krakatau, yang mereka sebut Tanah Para Dewa, berjalan di atas gunung api yang hidup, dan merupakan salah satu keajaiban alam terbesar di dunia. Awalnya Kapten Lindeman menolak, tapi karena ia membutuhkan cuan, si kapten pun menerimanya, berpindah ke tempat lain. Orang ini bernama Tokaya, yang merupakan penduduk pribumi, tapi dia menikah dengan orang Belanda dan memiliki 2 orang anak. Tokaya bekerja sebagai juru tulis Willem Bijgerink, dan merupakan salah satu dari ribuan orang Jawa yang direkrut Belanda untuk mengelola koloni. Tapi karena kesetiaannya terhadap Belanda, dia dikucilkan masyarakat pribumi. Pada 27 Mei 1883, kapal uap Laudon yang dinahkodai Kapten Lindeman membawa tamu hotel berjumlah 86 orang dalam perjalanan ke Krakatau.
dan saat itu terdengar ledakan di Gunung Krakatau yang membuat asap hitam. Lalu di tempat lain ilmuwan Rogier Verbeek juga mendengar ledakan itu, tapi ilmuwan itu tak tahu apa yang coba Gunung Krakatau sampaikan. Yang dimana ledakan itu adalah isyarat. Jauh di dalam bumi, magma sedang mencari jalan ke permukaan. Hanya masalah waktu saja sebelum keluar. Singkat cerita, ilmuwan itu sampai ke rumah temannya Schurman, dan dia mengukur tinggi asap itu menggunakan konsep matematika sederhana, yaitu setinggi 8 km. Kemudian dia menunjukkan batu apung yang ia peroleh dari anak kecil. Dan ternyata batu itu sama dengan batu yang dikeluarkan Gunung Tambora, yang meletus pada tahun 1815 di Nusa Tenggara Barat. Dan itu juga merupakan letusan gunung yang besar. Nomor 2 setelah letusan gunung terbesar sepanjang sejarah yang tercatat di bumi, yaitu Gunung Toba yang berada di Sumatera, yang sekarang dikenal dengan Danau Toba. Sepanjang Mei hingga Juni, 3 kawah Krakatau terus mengeluarkan uap. Asapnya menimbulkan warna biru dan hijau. Tapi penduduk menganggap asap itu tak berbahaya. Gunung api berada sekitar 48 km dari pantai, dan kehidupan masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Tanpa mereka tahu ada bencana besar yang akan datang. Di tempat lain, Johanna Beijerinck merasa khawatir karena getaran-getaran itu semakin parah setiap hari. Tapi suaminya tak mau mendengarnya. Dia sibuk dengan urusan bisnisnya. Dan lagi Tokaya mengatakan ayam-ayam di kandang sudah tak mau bertelur. Para hewan merasakan tanda-tanda itu, tapi para penduduk masih belum mengerti. Willem Beijerinck terus mendapat informasi mengenai Krakatau. Dia juga bertanggung jawab atas keselamatan penduduk, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa karena dia masih sibuk mengurus bisnisnya. Willem Beijerinck menemui orang Chinese yang merupakan pengusaha. Willem meminta kuli untuk panen lada, tapi dia tidak mempunyai uang, dan dia masih berhutang pada orang Chinese itu. 25 Agustus 1883. Malam sebelum letusan, keluarga Willem sedang menyaksikan sebuah opera Cina. Di sana juga ada ilmuwan Verbeek yang menonton. Setelah acara selesai, Johanna berbicara kepada ilmuwan Verbeek tentang pertanda Gunung Krakatau, yang dimana hewan-hewan bertingkah aneh. Kera dan burung tidak tinggal di pohon, lalu ayam tidak bertelur. Tapi ilmuwan itu menganggap Johanna hanya terlalu khawatir, dan itu semua takhayul. Dengan kesal, Johanna mengatakan mungkin para hewan itu lebih mengerti gunung daripada si ilmuwan Verbeek. Karena si ilmuwan itu mengabaikan semua pertanda itu. Ilmuwan itu pun terlambat menyadari, dan seharusnya dia mendengarkan Johanna. Minggu 26 Agustus 1883. Hari terjadinya letusan. Masyarakat di sana masih menjalani aktivitas seperti biasa. Pada pukul 10 pagi, Kapten Lindemann membawa para kuli Cina dari Pelabuhan Anyer menuju Teluk Betung di utara. Saat itu Gunung Krakatau terus bergemuruh dan mengeluarkan asap, dan terus-menerus terjadi gempa-gempa kecil, tapi masyarakat tak menghiraukannya. Pantai utara yang dilalui Kapten Lindemann lebih mendekatkan dia ke gunung daripada pelaut lain di hari itu. Cuaca dekat gunung waktu itu tidak bersahabat, dan Gunung Krakatau terus mengeluarkan suara ledakan. Kapten Lindemann pun menyuruh asistennya, yaitu Jansen, untuk mengubah arah haluan dari Pulau Sanghyang menuju ke Teluk Lampung untuk menghindari Gunung Krakatau. Di tempat lain, si ilmuwan Verbeek sedang mengukur tinggi awan debu. Dia ingin memahami perilaku Gunung Krakatau, tapi perempuan pribumi itu mengatakan kalau rakyat mereka tidak takut pada gunung api. Jam 1 siang, Willem Beijerinck dan keluarganya mengikuti festival pembukaan pasar. Di sana Johanna, istri dari Willem, sangat gelisah. Dia merasa akan ada sesuatu mengerikan yang akan terjadi.
Lalu tiba-tiba, Gunung Krakatau mengeluarkan letusan, dan orang-orang di sana langsung lari berhamburan. Letusan itu sangat keras yang membuat telinga menjadi sakit. Johanna meminta Willem untuk meninggalkan tempat itu, tapi Willem malah menyuruh anak buahnya untuk membawa barang dan menjaga gudang. Lalu meminta mereka untuk membawa pasukan menuju pantai. Willem tidak bisa meninggalkan tempat itu. Dia merasa ini adalah tugasnya dan dia harus di sini. Karena jika penduduk melihat mereka pergi maka bisa terjadi keributan. Willem pun menyuruh Johanna dan anak-anak untuk pulang ke rumah karena dia merasa jarak Gunung Krakatau 40 km dan di sana mereka akan aman. Lalu kemudian diperlihatkan Gunung Krakatau yang benar-benar meletus. Setiap detik hampir 1 juta kubik meter batu abu dan batu apung dimuntahkan dari kawah gunung, menerpa sekitar sisi gunung. Longsor besar terjadi dan memberikan pengaruh besar pada laut, menimbulkan perubahan pasang surut yang sangat cepat dan Gunung Krakatau akan meminta korban yang pertama. Di tempat lain, Johanna dan anak-anaknya mencoba untuk berlindung di rumah. Lalu Tokaya menyuruh istri dan anak-anaknya untuk pergi ke arah bukit dan dia akan menyusulnya nanti, pada jam 2:30 sore. William, Tokaya, dan para penduduk desa pergi menuju pantai. Mereka menyaksikan dari jauh letusan-letusan Gunung Krakatau. Tiba-tiba air laut surut dengan sangat cepat. Karena kurangnya pengetahuan pada masa itu mereka tidak menyadari pertanda apa yang terjadi. Mereka hanya tercengang melihat itu, dan tak butuh waktu lama, air laut datang dengan gelombang yang sangat besar. Mereka pun langsung kabur tak karuan, dan air laut langsung menyapu desa mereka. Tokaya dan Willem mengikatkan badannya ke pohon kelapa. Lalu di tempat lain, Johanna menyuruh anak-anaknya untuk berlindung di lantai 2, dan dengan sekejap desa itu hancur terkena ombak. Tokaya dan Willem selamat dari kejadian ini. Karena mengikat dirinya di pohon kelapa, lalu Johanna dan anak-anaknya juga selamat. Tapi ribuan penduduk di sana tewas. Tsunami yang disebabkan oleh Gunung Krakatau berjarak 48 km di tengah Selat Sunda. Saat itu ilmuwan Verbeek berada di rumah temannya di Buitenzorg, berjarak 96 km di tengah daratan, dan mereka aman untuk saat ini. Ilmuwan Verbeek dan temannya terus mempelajari tentang gunung di rumah itu. Dia pun menemukan sesuatu bahwa Gunung Krakatau yang mereka kira memiliki 3 puncak, itu ternyata hanya memiliki 1 kaldera, yang artinya Gunung Krakatau itu memiliki 3 puncak, tapi memiliki dapur magma yang tergabung menjadi 1. Yang mana itu sangatlah besar, dan ini merupakan ancaman besar bagi penduduk sekitar. Kurang dari sejam, gumpalan abu sudah setinggi 48 km. Melebar ke segala arah, dan dengan segera abu itu akan menelan daratan dan laut. Lalu saat ini Kapten Lindemann yang sedang membawa kuli Cina sedang menghadapi bencana ini. Jarak pandang mereka sangat pendek dikarenakan abu ini, dan membuat mereka susah bernafas. Di waktu yang sama, keluarga William akan mengungsi ke perkebunan bukit dengan jalan kaki selama 5 jam lebih, karena tak lama tempat mereka saat ini akan tertupi abu vulkanik yang membuat mereka susah untuk bernafas. Kembali ke Kapten Lindemann, yang sedang menghadapi masalah yaitu kompas mereka tak berfungsi, dan juga hujan abu yang sangat banyak memberatkan kapalnya. Sehingga mau tak mau mereka harus membuang tumpukan abu tersebut secepat mungkin. Kalau tidak kapal mereka bisa tenggelam. Abu itu juga bercampur dengan gas-gas yang bisa menghasilkan kilatan listrik yang sangat berbahaya. Pada jam 5 pagi, keluarga Willem Bejering pergi ke bukit di pantai utara, menjauhi awan abu yang melebar. Di tempat lain, ilmuwan Verbeek menemukan buku pustaka Raja Purwa, yang mana itu adalah buku yang berisi sejarah rakyat. Buku itu tertulis,
Pada tahun 416, dengan gemuruh besar, gunung meletus berkeping-keping dan tenggelam ke dalam bumi. Kemudian air laut naik dan membanjiri daratan. Kemudian ilmuwan Verbeek menyimpulkan bahwa jika sejarah terulang lagi, maka letusan seperti ini akan menimbulkan gelombang yang akan menelan semua pantai dengan cakupan yang besar. Setelah mengetahui sejarah itu, awalnya ilmuwan Verbeek berpikir laut akan melindungi mereka karena jarak Krakatau 48 km di tengah laut. Tapi apa yang terjadi saat ini itu hanyalah permulaan. Kembali ke Kapten Lindeman. Di tengah sesaknya bernafas, mereka terus-menerus membuang abu yang menumpuk di kapal agar kapal tidak oleng. Seketika Kapten Lindeman memiliki ide untuk menyeimbangkan kapal, yaitu memindahkan penumpang Belanda ke dek bawah bersama dengan para kuli. Layaknya pemberat agar kapal tetap stabil. Awalnya mereka menolak satu ruangan dengan para kuli. Namun mereka tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Jam 8:30 malam, kapal Loudon Kapten Lindeman kini sudah di laut selama 12 jam lebih. Di sekitarnya abu menyerap kelembapan dari udara. Di tempat lain, keluarga Willem telah sampai di perkebunan bukit. Mereka merasa telah aman berada di sana. Namun ternyata Tuhan berkehendak lain. Senin 27 Agustus 1883. Pagi itu tak ada fajar di Krakatau, cuaca sangat gelap. Sepanjang malam letusan meningkat. Dentuman-dentuman bisa terdengar hingga ratusan kilometer. Dan Krakatau akan memasuki tahap baru. Di atas bukit, keluarga Willem dan penduduk sedang beristirahat. Tapi tiba-tiba, suara letusan keras dari Gunung Krakatau membuat telinga mereka kesakitan. Bahkan telinga Johanna sampai tidak bisa mendengar untuk beberapa saat. Di waktu yang sama, Kapten Lindeman dan awak kapal juga mendengar suara itu. Gempa terjadi hingga ke tempat ilmuwan Verbeek. Seketika itu dia mencoba pergi untuk memberitahu penduduk bahwa laut akan datang. Karena dia merasa ini kesalahannya karena tak menyadari dari awal dan memperingatkan penduduk sejak awal. Setelah 20 jam meletus terus-menerus, dapur magma Krakatau menjadi kosong. Dan dengan ruang kosong, Gunung Krakatau menjadi runtuh. Ledakan yang ditimbulkan sangat besar. Hingga terdengar 4.800 km di Australia. Dan merupakan suara paling bising dalam sejarah. Jutaan ton abu dan batu apung tertumpah ke laut yang memicu tsunami yang lebih besar dari sebelumnya. Dan disinilah kita mengetahui kehebatan Kapten Lindeman. Bahwa seorang nahkoda yang hebat tidak dilahirkan di laut yang tenang. Kapten Lindeman menyadari akan datangnya ombak yang sangat besar. Kapten Lindeman pun memberitahukan apa yang terjadi ke para penumpang. Bahwa mereka tidak bisa ke Teluk Betung. Karena pelabuhannya sudah hancur, dan jika mereka menuju daratan, maka di sana semakin tinggi ombaknya, dan terpaksa memutar kapalnya ke arah Gunung Krakatau menuju sumber ombak. Sontak itu membuat penumpang menjadi panik. Tapi Kapten Lindeman meyakinkan mereka semua bahwa jika ini merupakan kehendak Tuhan, maka dia akan memberikan hidupnya untuk menyelamatkan mereka semua. Lalu Kapten Lindeman kembali ke tempat kemudi dan memberikan arahan ke Jansen asistennya untuk memasang jangkar. Karena jika tidak mereka akan terbawa ke pantai dan hancur. Kapten Lindeman pun mengikatkan dirinya ke tempat kemudi agar tidak terhempas. Dan dia pun menyuruh Jansen untuk turun ke bawah. Tapi Jansen menolak. Dia akan menemani Kapten Lindeman dan melewati semua ini bersama. Dan Kapten Lindeman pun menyuruhnya untuk mengikat dirinya sendiri. Dan inilah detik-detik mereka semua mempertaruhkan hidupnya. Dan akhirnya mereka semua berhasil melewati tes tsunami itu dengan selamat. Gelombang itu terus menuju ke daratan. Dan di sana ada sebuah keluarga penjaga mercusuar teman dari ilmuwan Verbeek. Keluarga itu tak menyadari akan ada tsunami. Tapi anjing di rumah itu tampak gelisah dan kabur dari rumah itu.
Anak itu pun mencoba mencari anjingnya. Namun ibunya menyuruhnya masuk dan dia sendiri akan mencari anjing itu. Ibunya pun menyusuri pantai untuk mencari si anjing. Dan terlihat si anjing menuju tempat yang lebih tinggi. Tapi gelombang besar telah sampai di bibir pantai dan menghantam rumah dan mercusuar itu hingga hancur. Suami dan anaknya pun telah tewas tersapu oleh ombak. Ombak setinggi lebih dari 40 meter. Mengangkat mercusuar dari pondasinya dan menghancurkan seluruh garis pantai. Kota-kota, desa-desa, dan tak ada yang bisa mereka lakukan, menyebabkan ribuan orang tewas. Apa yang mereka tidak ketahui waktu itu adalah bahwa gunung punya senjata terakhir yang mengerikan. Gunung Krakatau runtuh melepas hembusan longsor abu dan batu terakhir, di mana akan terlihat gunung bertemu air. Berjalan bagai gumpalan uap abu, gas dan batu memanaskan hingga lebih dari 500 derajat Celcius. Merambah di sepanjang laut, merambah pulau-pulau di Sumatera Selatan. Keluarga Willem Beirink tidak mengetahui hal itu dan mereka semua terkena abu gas dan batu panas itu. Kulit mereka terbakar. Banyak orang tewas dari kejadian itu, dan keluarga Willem kehilangan bayi kecil mereka. Ilmuwan Verbeek menemui keluarga penjaga mercusuar itu. Dan hanya satu yang selamat, suami dan anaknya telah hilang tersapu ombak, berpindah ke Kapten Lindeman yang telah berhasil melewati tsunami. Mereka semua berhasil selamat berkat kehebatan dan keberanian Kapten Lindeman. Setelah kejadian itu, Kapten Lindeman dihadiahi salib emas dari pemerintah Belanda atas keberaniannya menyelamatkan semua orang di atas kapal Loudon. Dan dia menjadi kapten kapal Loudon hingga akhir hidupnya hanya 2 tahun ke depan setelah kejadian Krakatau. Letusan itu menghancurkan 165 desa di pantai dan menewaskan 36.000 orang. Setahun kemudian juga terdapat laporan mayat dan batu apung yang terdampar di pantai Afrika. Pemerintah Belanda pun memesan 250.000 galon bensin untuk dipakai membakar mayat. Willem Beijering terus bekerja untuk pemerintah Belanda selama 13 tahun lagi, sebelum dia pensiun dan kembali ke Belanda. Catatan Johanna Beijering tentang letusan Krakatau disebarkan di seluruh dunia. Ia tetap bersama suaminya dan segera hamil lagi. Dia menamai anaknya itu sama dengan anak yang hilang di pegunungan Sumatera. Johanna menyuruh Tokaya untuk pergi mencari keluarganya. Namun tak ada yang tahu apa yang terjadi pada Tokaya atau keluarganya, karena tidak ada catatan tentang itu. Karya ilmuwan Rogier Verbeek tentang Krakatau menjadi dasar dari vulkanologi modern, yang memberi ilmuwan catatan rinci saksi mata dari seluruh siklus letusan. Untuk pertama kali dalam sejarah, letusan gunung itu mempunyai dampak yang sangat jauh. 20 juta ton belerang dilepas ke atmosfer, yang menyebabkan pandangan senja luar biasa di seluruh planet, dan menurunkan suhu global hingga abad ke-20. Krakatau sendiri nyaris tak tersisa apa-apa. Batu keras 19 km persegi telah lenyap di udara dalam 40 jam. Gunung Krakatau secara harfiah telah meledakkan dirinya sendiri hingga hancur. Tapi pada 1927, 300 meter di bawah Selat Sunda, gunung itu meletus lagi, seperti yang sudah diramalkan Verbeek dalam tulisannya. Gunung baru akan terbentuk dengan kecepatan 5 meter per tahun. Orang Indonesia menyebutnya Gunung Anak Krakatau. Lalu film pun berakhir. Terima kasih.